Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sura mamul wa sallallahu zahir wa batin fi din wa dunya wal akhirah. Wal Fatihah ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tunarai jami'i masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa zawjina wa qurbatina wa jami'i ahbabina ajma'in. Anna Allah al-karim yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yurid darajatin fid dunya wad dunya wal akhirah. Wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah janibah khairatid dunya wal akhirah. Wa ala ma nawa bihi salafuna salihun wa jami'i masyayikhina wa hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. فقال المصنف سيدي وأستاذي الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكاف حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال آداب المحتضر. Pembahasan kita pada sore hari ini, Bapak-Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita sudah masuk di dalam pembahasan kitab janaiz dan kita sampai kepada beberapa adab muhtawar, orang yang hampir meninggal atau orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Maka disebutkan di sini apa itu al-muhtawar. Kata beliau, muhtawar itu adalah huwa man hadarahul maut walam yamut, yaitu orang yang kematian itu sudah hadir padanya, walam yamut, dan ia belum meninggal sepenuhnya. Ya, karena memang Bapak sekalian yang namanya meninggal itu tidak langsung meninggal terkadang. Beda kalau dalam keadaan kecelakaan bisa jadi dia langsung meninggal di waktu itu, di tempat itu. Kan terkadang kalau meninggalnya biasa aja, maka itu nanti dari kaki terlebih dahulu dari kakinya naik lagi ke atas dan seterusnya. Nah, di sini orang ini sudah hadir kematian pada dirinya, namun dia belum mati seutuhnya. Maka ini namanya muhtadar. Demikian. Nah, maka di sini ada beberapa adab lagi yang perlu kita jaga, yang perlu kita praktekkan nantinya tatkala kita mungkin dihadapkan dengan orang yang hampir meninggal. Maka yang pertama Bapak sekalian yang harus kita lakukan itu terhadap orang yang hampir meninggal itu yuja'u muhtadar ala janbihil aiman ilal qiblah, yaitu kita iringkan orang yang meninggal tadi itu atas lambungnya yang sebelah kanan ilal qiblah, ke arah kiblat, yaitu posisinya Bapak sekalian seperti layaknya posisi tidur miring. Nah, yang paling utama itu yaitu janbihil aiman. Jadi kalau semuanya di sana kiblat, maka semacam ini miring ke sebelah kanan. Ini bagusnya, afdal sekalian tatkala kita melihat orang yang hampir meninggal.
Fa'in ta'aldaro, kalau seumpama miring semacam ini kok kesulitan nih, mungkin ya kita memposisikan itu ya sulit karena memang orangnya mungkin kesakitan dan apa sebagainya. Maka apabila demikian ta'aldaro, tidak memungkinkan, ulqiya ala qafahu wajhu musahu lil qiblah, maka kita telentangkan dia dan nanti qafahu, tengkuknya, wajhu dan wajahnya, dan juga ujung kakinya itu menghadap ke kiblat. Berarti kalau kiblatnya sana, ya ujung kakinya ke sana. Ya, berarti dia terlentang kakinya ke arah kiblat. Namun nanti juga wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Ya berarti dikasih umpama seperti bantal biar agak tinggi, sekiranya wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Seperti layaknya orang yang sholat dalam keadaan ya telentang, kan demikian nih, sholat dalam keadaan telentang ngadep kiblat juga. Maka yang harus dihadap kiblatkan yang mana? Wajahnya sama ujung kakinya. Kan berarti memang betul-betul kakinya ke sana, kakinya ke arah kiblat. Demikian nih. Ini apa namanya, peletakan orang yang hampir meninggal. Demikian kita ya agar nantinya tatkala meninggal itu memang betul-betul menghadap ke kiblat. Demikian ini diantara anjurannya yang pertama. Kemudian selain itu bos sekalian, tahapan berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, an yulaqana asy-syahadah. Orang yang hampir meninggal tadi itu kita talqinkan syahadah. Ya, kita talqinkan. Talqin itu kita diktein lah bahasa kalau kita bahasa Indonesia, kita apa baca terlebih dahulu, kita bantulah, kita bantu itu talqin. Ya, kita bantu, kita diktekan dia bahwasanya agar mempermudah ia membaca syahadah. Birifkin, dengan lemah lembut, la ilaha illallah. Ya tidak mungkin kita mentakinnya la ilaha illallah itu orang malah ya bisa jadi malah ingkar, bisa jadi malah tidak mau dia melafadzkan syahadah. Yang dimaksud dengan syahadah di sini Bapak sekalian nih, yang dimaksud dengan syahadah di sini kan kita ketahui syahadah itu kan asyhadu alla ilaha illallah, kan demikian nih, atau mungkin komplitnya syahadatin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dimaksud dengan syahadah di sini itu apakah harus ada kalimat asyhadunya? Tidak. Yang dimaksud dengan syahadah di sini yaitu adalah kalimat la ilaha illallah faqat saja. Jadi yang dimaksud dengan syahadah di sini yaitu kalimat la ilaha illallah. Agar orang yang hampir meninggal ini akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, agar betul-betul mendapatkan kelebihan sebagaimana dalam sabda Nabi, dakhalal jannah, bakalan masuk surga. Orang yang terakhir kali ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Demikian nih. Kalau ada tambahannya asyhadu, enggak taunya nanti meninggalnya di kalimat asyhadu, kan belum tuntung ini nih. Karena memang setidaknya ini agak panjang. Oleh karenanya yang simpel aja, yaitu kalimat la ilaha illallah. Demikian nih. Kecuali Bapak sekalian, kalau yang hampir meninggal ini adalah orang kafir, bisa jadi mungkin ada tetangga kita yang kafir, tidak tahunya dia hampir meninggal, ada juga sekalian. Dan bahkan kemarin saya dengar cerita juga dari teman gitu bahwasanya kakaknya ini di waktu itu dia bingung juga karena tetangganya orang kafir hampir meninggal. Tetangganya orang kafir hampir meninggal. Akhirnya apa kayak minta doa lah orang kafir tadi, minta doa agar dimudahkan mungkin meninggalnya, karena tentunya tidak sama biasanya sekalian orang kafir meninggal sama saudara kita yang meninggal. Kadang orang kafir meninggal itu agak ya kesakitan, meronta-ronta, berbeda dengan orang yang beriman. Terkadang kalau orang yang beriman itu yang meninggalnya itu nyaman, padahal ya sama-sama sakit tapi nyaman, berasa kayak enak, senyum dan seterusnya. Karena memang terkadang sekalian tatkala meninggal itu sudah ditampakkan kedudukannya nantinya di akhirat kelak, sudah ditampakkan surga. Jadi rasa sakit itu kayak seakan-akan tidak berasa. Sakit sih sakit, cuma tidak berasa karena dia memandang kehidupannya nanti setelah kematian, yaitu kebaikannya amat sangat banyak. Terkadang semacam itu, beda dengan orang kafir. Makanya orang kafir itu kadang kalau mati sekalian itu atau mau mati itu dikunci kamarnya. Pokoknya nanti dia terpontal-panting dan macam-macam di situ, karena memang sakit sekali. Kan demikian sekali. Ini berbedanya, ini perbedaan. Ini baru sekalian. Nah, teman tadi ini
dimintai untuk ya bacaan doa agar meninggalnya itu baik. Saya katakan kalau demikian lebih baik tatkala dia agar meninggal tadi talkinkan aja tidak apa-apa loh. Nanti bagaimana itu tidak masalah urusannya, nanti tidak masalah. Yang penting dia setidaknya selamat. Kalau dia mau membaca atau bertalkin atau nanti membaca syahadat di akhir meninggalnya, di akhir matinya, maka bisa jadi dia adalah seorang yang muslim di sisi Allah. Walaupun nanti maaf ya kalau kita publikasikan dia udah beriman kepada Allah, ya keluarganya pasti marah Cuma kan kita diam-diam aja, tidak masalah. Biar dia nanti di sisi Allah betul-betul orang yang beriman. Demikian setidaknya. Karena gini sekalian terkadang kenapa sih kok kita ini tatkala bersyahadat harus dipublikasikan, harus ada saksinya, harus ada yang lihat. Ya biar kita ini berhak untuk diperlakukan sebagaimana orang yang beriman. Jadi nantinya Bapak sekalian kalau meninggal disolatkan, kan demikian dikubur. Nah kalau dia nanti ini orang kafir kan enggak wajib, enggak harus kita mandikan, kita rawat, dan bahkan kita solatkan enggak boleh. Kan demikian. Dan bahkan nanti kalau dikubur di pekarangan orang-orang kafir karena dia belum beriman. Kan demikian. Makanya harus dipublikasikan, harus diikrarkan, diberitahukan kepada orang agar orang ini berhak untuk diperlakukan sebagaimana orang muslim. Kan demikian. Tapi tidak selamanya semacam ini. Terkadang ada sekalian di dunia itu diperlakukan sebagaimana orang kafir, tapi bisa jadi di akhirat adalah orang-orang yang beriman. Demikian Makanya kalau ada orang mungkin dia beriman dalam hatinya cuma dia tidak mengikrarkan, maka bisa jadi kalau itu betul, bisa jadi di dunia memang dia diperlakukan sebagaimana orang kafir karena agama menghukumi secara zahir, tapi bisa jadi di akhirat kelak dia adalah orang yang beriman. Demikian setidaknya semacam itu sekalian. Jadi intinya ya tadi itu saya bilang ya mending ditalkin aja, talkin dengan kalimat syahadat. Kalau toh dia mau, kalau dia mau bisa jadi dia orang beriman di sisi Allah. Kan demikian selamatkan setidaknya di akhirat kelak. Demikian sekalian. Maka kata beliau, kecuali kalau dia orang kafir. Maka kalau dia orang kafir, mentalkinkannya itu tidak cukup la ilaha illallah. Berarti mentalkinkannya itu dengan 2 kalimat syahadat. Berarti bagaimana? Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian ini kalau kita mentalkinkan orang yang ya kafir. Karena terkadang bisa jadi semacam itu sekali orang itu beriman di akhir-akhir bisa jadi demikian kalau kita dihadapkan di dalam permasalahan yang semacam ini. Jadi mentalkinnya tidak cukup la ilaha illallah, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, agar dia beriman kepada Allah. Demikian sekali. Kecuali kalau dia sudah beriman, ya cukup kita mentalkinkannya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian saya lanjut wala yuqalu lahu qul. Jangan sampai kita katakan kepadanya qul, katakanlah. Kita maksa qul, katakan la ilaha illallah. Ya jangan saja semacam itu juga Intinya kita mentalkin aja la ilaha illallah. Nanti kalau dia ngomong lagi mungkin ngomong apa-apa, nanti kalau sadar lagi la ilaha illallah, diingatkan lagi. Kan terkadang orang tidak mungkin juga kita la ilaha illallah langsung meninggalkan, tidak juga. Kadang kan masih ada prosesnya, hampir meninggal juga. Intinya tatkala dia kemana-mana, bicara setelah la ilaha illallah kok ngomong kemana-mana, ingatkan lagi la ilaha illallah. Nanti kalau ngomong lagi ingatkan lagi la ilaha illallah. Memang kita pastikan betul-betul terakhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Demikian sekalian. Sedikit semacam itu. Kemudian kata beliau wala yulahu alaih tadi jangan sampai kita memaksa untuk harus baca la ilaha illallah, enggak usah, atau kita katakan baca la ilaha illallah, enggak usah juga. Karena terkadang orang kalau dipaksa itu malah berontak, malah enggak mau apalagi pas kita capek-capeknya, mungkin pas kita sakit-sakitnya malah enggak senang, malah kita marah. Pas sebaliknya meninggalnya pas dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kan malah bahaya nantinya Soalnya kita katakan la ilaha illallah, kemudian kata orang itu tidak, pas meninggal akhirnya seakan-akan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kan malah parah sekali Kan demikian sekali sama seperti keadaan yang pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal itu Bapak sekalian di akhir hayat itu
anaknya itu mentalkinkan abahnya atau mentalkinkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan kepada ayahnya, ayahku katakan la ilaha illallah. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak. La ilaha illallah, tidak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal di waktu itu, waktu ditalkin oleh anaknya. Anaknya kaget sekali, loh kok bisa-bisanya? Tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, abahnya bilang tidak. Kan ini parah ini nanti, kalau meninggal ini bahaya. Seakan-akan ya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya setelah siuman daripada pingsannya, karena setelah itu beliau itu agak terlelap, agak tidur, agak tidak sadarkan diri. Tatkala siuman sadar, beliau ditanya lagi oleh anaknya, kenapa tadi kok Anda mengatakan tidak? Kemudian kata ayahnya, ketahuilah tadi di waktu yang bersamaan datanglah syaitan, datanglah iblis membisikkan kepadaku, dia menjanjikan macam-macam agar aku meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ini yang aku katakan tidak tuh ini. Yang aku katakan tidak itu ini, yaitu bisikan syaitan. Yang jelas sekalian ini di akhir hayat itu ujiannya itu berat sekalian. Ujiannya itu berat, tidak segampang itu. Bahkan sekelas Imam Ahmad bin Hanbal pun diuji, didatangi oleh syaitan. Tidak ridho iblis itu atau syaitan itu, ya orang meninggal dalam keadaan beriman. Gimana caranya? Makanya dalam satu riwayat itu baru sekalian macam-macam nanti yang datang dengan kita itu. Ada kalanya rupanya itu seperti rupa ayah kita. Ada nih dalam satu riwayat rupanya itu seperti rupanya ibu kita. Itu semuanya goda kita. Itu semuanya syaitan goda. Diiming-imingi agar kita ngikut mereka. Ini triknya syaitan sekalian. Luar biasa triknya. Kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak kuat amal di waktu di dunia bisa tergelincir. Makanya kita ini dianjurkan untuk membaca ya tadi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, atau minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu penting sekali. Itu bukan hal yang sepele, itu hal yang sangat besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Karena kalau husnul khatimah meninggalnya jelas dia bakalan bahagia. Tapi kalau enggak, walaupun sebelum-sebelumnya dia itu ahli ibadah, sebelum-sebelum dia itu orang yang masya Allah, kalau enggak husnul khatimah ya percuma. Kan demikian ya percuma. Intinya ludes, tidak ada apa-apa. Karena Bapak sekalian, kata sabda Nabi, innama a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal ibadah itu bergantung di akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah baik semuanya. Kan demikian. Nah, yang menjamin akhirnya baik itu tidak ada. Siapa yang menjaminnya? Kan demikian gitu. Makanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab dulu sekalian. Sayyidina Umar itu, beliau itu sepeninggal Nabi beliau itu menangis. Sering menangis, sering beliau itu keingatan akan Nabi. Sering menangis beliau itu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa Anda menangis? Bukankah Anda ini termasuk salah satu 10 orang yang diwartakan oleh Nabi bakalan masuk surga? Ini istilahnya biasanya dikenal dengan sebutan al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang daripada sahabat Nabi yang diberitahukan bakalan masuk surga. Ini istimewa, jelas daripada Nabi. Nabi mengatakan orang yang 10 ini betul-betul dijamin masuk surga. Loh, kenapa Anda kok masih nangis? Kalau kita kan kalau dijamin masuk surga, betenteng lagi. Oh ya ada jelas surganya, kan jelas surganya. Ini malah nangis. Apa gerangan? Apa kata beliau? Kata beliau, Nabi menjaminku masuk surga. Nabi menjaminku masuk surga. Tapi Nabi tidak menjaminku aku bakal lepas daripada masuk neraka. Kan bisa jadi masuk neraka dulu kemudian surga, bisa jadi kan demikian, bisa jadi memang jelas surganya, tapi kan bisa jadi tidak langsung, bisa jadi singgah. Masalahnya Nabi itu tidak menjamin aku tidak masuk neraka, tidak menjamin. Bisa jadi aku masuk neraka duluan baru masuk surga. Betul juga kata Sayyidina Umar ini, bisa jadi kan demikian. Pikirannya sampai segitunya, pikirannya beliau ini sampai segitu. Makanya beliau itu banyak menangis, beliau itu banyak merenung, bertafakur dan seterusnya. Ini orang-orang dulu sekali. Yang jelas ya memang harus demikian sekalian nih. Ini apalagi kita, oleh karenanya ya seseringlah saben hari, saben sholat 5 waktu kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian nih. Kalau bisa Bapak sekalian ditambahi dalam keadaan afiat. Gitu. Kalau bisa nih, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Mungkin ditambahi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Di dalam kebaikan, di dalam lutuf, kelembutan, dan di dalam keafiatan. Ini penting sekalian.
Makanya dalam satu riwayat salil afiyah, minta keafiatan, minta keafiatan. Karena ada orang baru sekalian diceritakan nih, meninggalnya itu husnul khotimah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik-baik aja. Dia disiksa, kemudian dimasukkan di penggilingan. Dia di akhir ucapannya itu la ilaha illallah, tapi meninggalnya dalam keadaan yang sangat ya ironis, yang amat sangat ya kita ini sakit sekali ya melihatnya. Kan demikian. Makanya kata para ulama minta mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan afiah, keafiatan, dalam keadaan keafiatan agar nyaman. Meninggalnya itu ya meninggal ya kayak orang yang mau pas sholat meninggal tiba-tiba, pas berzikir tiba-tiba meninggal. Kan demikian pas kayak menyampaikan ilmu agama tiba-tiba langsung meninggal. Itu kan meninggal luar biasa mereka itu yang para ulama yang sempat viral itu kalau beliau berwasiat gini-gini di hadapan murid-muridnya, tiba-tiba beliau langsung meninggal. Itu kan nyaman meninggal semacam itu dalam keadaan yang bagus, dalam kondisi yang luar biasa, di dalam pengajian dan seterusnya. Tidak ada yang meninggal yang semakin sulit sekali. Kan demikian nih. Nah, seperti ini yang kita minta. Jadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Biar nyaman, meninggal itu nyaman sekali. Ya, tetap kita minta kepada Allah. Kemudian Bapak sekalian saya ambil di sini wal afdalu talqinu ghairil warid. Dan yang paling afdal Bapak sekalian yang mentalkinkan si mayit atau yang mentalkinkan orang yang muhtador tadi itu adalah orang yang statusnya bukan ahli warisnya. Kalau bisa, kalau memang ya ada yang lain, maksudnya ada yang bukan ahli warisnya, lebih baik yang bukan ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa anaknya, tidak masalah nih. Ini ahli warisnya tidak mengapa, karena gini sekalian, kenapa kok anaknya atau ahli warisnya itu tidak dianjurkan? Terkadang gini sekalian, khawatir di dalam hati si pentalkin tadi, dia berharap bapaknya atau yang ditalkin itu cepat-cepat mati. Kan beda nih, kan orang namanya orang Bapak sekalian, namanya orang. Ya kalau meninggal kan dapat warisan mungkin atau apa-apa. Akhirnya di hati kecilnya dia berharap orang tua itu cepat meninggal. Apalagi kalau maaf orang tua itu sudah lama sakit kan gitu. Wah, ini pasti anaknya itu ada rasa kapan mati nih kan gitu. Kan cepat mungkin bisa jadi. Namanya juga orang, makanya berbeda sekalian antara maaf orang tua terhadap anaknya sama anaknya terhadap orang tua itu beda. Kan demikian nih. Makanya kalau kita seorang anak nih, kemudian kita luar biasa kita perlakuannya kepada orang tua, nih bahkan kita mungkin menghajikan atau apa dan seterusnya, tidak bakal bisa menyamai nih dengan setetes darah yang keluar dari rahim ibu kita tatkala ibu kita melahirkan kita. Tidak sebanding. Walaupun kita menghajikan orang tua kita, menggendong lebih-lebih tatkala menghajikan orang tua, tidak bakal. Kenapa? Di antara alasannya karena berbeda. Kalau orang tua itu terhadap anaknya itu apa nih? Gimana caranya anaknya itu sehat walafiat? Gimana caranya anaknya itu panjang urtat kalau merawat anaknya? Kan demikian, tak apa-apa sudah bapaknya atau mamanya itu susah payah, yang penting anaknya sehat, yang penting anaknya itu panjang umur. Kan tapi kalau terkadang kita bakti sama orang tua di penghujung hidup orang tua kita, terkadang kita ini ya mungkin lapas sudah ini, coba pindah ke adikku yang sebelah sana, kan sebelah kakakku kan gitu. Terkadang ini kan beda sekalian, kan beda. Dan mungkin bisa jadi tidak sedikit juga yang berharap kelamaan sudah ini kayak gini nih, padahal bisa jadi itu kunci keberkahan semuanya. Kan demikian, kunci kebaktian. Cuma namanya orang terkadang ya tidak sanggup terkadang merawat orang tuanya, padahal cuma beberapa tahun aja mungkin bisa jadi, tapi sudah mengeluh sana sini dan seterusnya. Makanya berbeda sekalian, dari sisi ini berbeda. Kan demikian, makanya kata beliau ini yang paling afdal itu sebetulnya yang mentalkan itu bukan ahli waris. Karena terkadang sekalian namanya ahli waris itu ya macam-macam ya. Intinya itu terkadang ingin orang tua itu yang tidak diinginkan dalam agama, tidak diperbolehkan. Makanya lebih baik orang lain kan tidak ada masalah, dia tidak ada keinginan untuk apa ya, karena memang ini meninggal aku tidak dapat apa-apa juga kan, maksudnya tidak dapat harta. Beda dengan ahli waris, karena nanti ya tentunya tak kasih peninggal daripada yang meninggal ini, yang muhtadir ini, tentunya dia bakal dapat ya warisan, karena ini kita berbicara tentang ahli waris. Kan demikian, ini afdolnya, walaupun sebetulnya ya
kalau toh ada ya tidak mengapa, cuma afdolnya lebih baik tidak usah karena menghindari yang semacam ini. Terkadang semacam ini sekali ini yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Bapak sekalian. Kemudian saya lanjut sekali. Di antaranya lagi setelah ditalqin kemudian kita bacakan di sisinya 2 surah, yaitu surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Demikian Jadi tatkala ada orang yang hampir meninggal atau memang orang ini sudah meninggal, maka dibacakan surah Ar-Ra'd dan juga surah Yasin. Demikian Kenapa kok membaca surah Yasin Bapak sekalian? Karena kalau kita lihat, kita amati Bapak sekalian, di dalam surah Yasin itu banyak Allah menceritakan tentang ahwal keadaan-keadaan hari kiamat dan juga dahsyatnya hari kiamat. Dan di sini ahwal itu keadaan-keadaan yang bagus di hari akhirat kelak, ahwal keadaan-keadaan yang mencekam di akhirat kelak. Dalam surah Yasin itu dibacakan semuanya. Maksudnya itu apa sekalian? Ini kalau kita ngerti bahasa Arab atau kita ngerti bisa memaknai Al-Quran dengan baik, itu enak kita menghayati itu betul-betul memang kita itu akan dibawa ke sana, kehidupan akhirat, agar ini orang tetap ingat kepada Allah. Kan demikian, makanya dibacakan surah Yasin. Ini bagi orang yang belum meninggal Ini kan tadi kita ceritanya tentang orang yang muhtadhar, yang hampir meninggal tadi. Maksudnya orang yang datang kematian namun belum mati. Bacakan surah Yasin. Maksudnya biar apa? Ya, di dalamnya itu mencakup perihal ahwal keadaan-keadaan yang baik dan tidak baik mengenai hari akhirat, tentang kiamat. Maksudnya diingatkan akan akhirat. Makanya dibacakan surah Yasin. Wa taghayyurud dunya wa zawaliha, dan bahkan di dalam surah Yasin itu banyak nanti ungkapan-ungkapan atau pembahasan-pembahasan mengenai apa? Mengenai ya dunia itu bakalan sirna, dunia itu berubah, bakalan hilang. Dan nanti di surah Yasin juga ada kenikmatan surga, kemudian azab neraka jahanam. Maka tatkala kita membaca itu Bapak sekalian, ya mengingatkan orang yang hampir meninggal mengenai ini semuanya, bahwasanya ya yang kekal abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Demikian maksudnya biar dia itu tersadarkan. Walaupun nanti di dalam faidah yang lain ya surah Yasin itu memang agar meringankan orang yang hampir meninggal di dalam sakaratul mautnya. Demikian begitu juga nanti di dalam membaca surah Ar-Ra'd. Di dalam membaca surah Ar-Ra'd nanti ada satu riwayat daripada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kata beliau, innaha, sesungguhnya bacaan surah Ar-Ra'd yang dibaca di hadapan orang yang hampir meninggal, maka kata beliau, faidahnya tuhawwinu khurujar ruh, meringankan keluarnya ruhnya. Ini karena keluar ruh itu amat sangat sakit sekali sekalian. Oleh karenanya untuk meringankannya apa? Dibacakan surah Yasin dan juga dibacakan surah Ar-Ra'd. Demikian sekalian. Ini diantara kesunahannya. Kemudian saya lanjut yang keempat kesunahannya adalah an yuhassana dhannuhu billah wa yuraghabu fit taubati wa kitabatil wasiyah. Kesunahan berikutnya Bapak sekalian, an yuhassan dhannuhu billah, setidaknya disunahkan untuk memperbagus prasangkanya kepada Allah dan yuraghab, digemarkan, disenangkan di dalam bertaubat kepada Allah, wa kitabatil wasiyah, dan mencatat menulis wasiat. Jadi intinya tatkala orang meninggal itu mungkin maaf sekalian hampir meninggal itu pikirannya itu macam-macam. Mungkin maaf bisa jadi ya macam-macam. Mungkin dalam keadaan sakit, kenapa aku kok kayak gini, kenapa aku kok gini, macam-macam. Intinya di waktu itu kita perbagus prasangkanya dia kepada Allah. Mungkin kita sisipkan, ketahuilah dengan sakitmu ini mungkin Allah ingin menggugurkan dosa-dosamu, kan demikian ingin meninggikan derajatmu. Akhirnya bisa jadi prasangkanya itu jadi baik, tidak lagi berkeluh kesah kepada Allah. Kan demikian Mas sekalian. Akhirnya dia apa? Oh, rela, ridho. Oh iya ya, Allah menghendaki kebaikan dalam diriku. Akhirnya tatkala meninggalkannya nyaman jadinya. Sunnahnya demikian Mas sekalian. Tatkala kita dihadapkan kepada orang yang hampir meninggal, kita gemarkan dia agar bertobat kepada Allah. Kan demikian. Dan juga menulis wasiat. Demikian. Kemudian meski saya lanjut di sini, ma yusannu ba'da mautihi wa qabla huslihi.
apa aja yang disunahkan setelah meninggalnya, wa qabla huslihi, dan sebelum memandikannya. Maksudnya di sini adalah setelah betul-betul meninggalnya si mayit. Berarti memang betul-betul sudah keluar nyawanya, ruhnya keluar. Berarti betul-betul meninggal. Kalau yang tadi di atas, itu kan kesunahan yang ada di waktu beliau hampir meninggal. Kan demikian. Nah, kalau yang di bawah ini betul-betul sudah meninggal, sudah tidak ada lagi nyawanya, betul-betul meninggal. Apa Bapak sekalian langkah-langkahnya? Kata beliau, ya tentunya Bapak sekalian, betul-betul meninggal itu ya ada tanda-tandanya Bapak sekalian. Tanda-tandanya di antaranya ya kodamnya, kakinya itu tidak lagi ke atas, tidak lagi, jadi kayak menyelujur ke bawah, tidak ada kuat lagi, tidak ada kayak gini, tidak ada lagi, kayak gini masih hidup, maksudnya dia akan lemes, akan terurai, demikian nih. Kemudian kulitnya itu imtidad kulitnya itu kayak molor, kayak tidak lagi kuat, kayak ini kan ya kayak ada ototnya nih, kayak ada otot kenceng, masih kenceng, itu tidak lagi kenceng sudah. Ini tanda-tanda kalau dia betul-betul sudah meninggal. Kemudian wamailul anfi, hidungnya itu agak miring. Hidungnya itu agak miring. Wan khila'il kaffi, inkhila itu terbuka kayak gini sudah, tidak lagi gini. Tangan tidak lagi menggenggam, dia kayak lepas gitu aja, kayak lepas gitu nih. Makanya beda tatkala ada orang yang baru lahir itu, bayi itu menggenggam karena memang dia kira dunia itu bisa digenggam gitu ya. Makanya tatkala dia meninggal beda kondisinya, dia akan melepas, dia akan sadar bahwasanya dunia itu tidak dalam genggamannya, dia tidak punya apa-apa di dunia ini, lepas semuanya, apa yang dia miliki itu hilang, apa yang dia kumpulkan itu tidak ada. Ini diantara hikmahnya kenapa kok kita tatkala meninggal itu inkhila'ul kaffi, semacam ini, tidak ada lagi, dunia tidak ada di dalam genggaman kita terlewatkan dari itu semuanya, kita tinggalkan itu semuanya, tidak bawa apa-apa. Demikian sekalian, intinya tatkala kita atau kita melihat orang yang betul-betul meninggal, betul-betul mati, dan sebelum dimandikan apa aja yang harus dianjurkan, maka yang pertama taghmidu ainaihi, yaitu memejamkan kedua matanya. Jadi matanya itu kan terkadang, maaf Bapak sekalian, terbelalak ke atas terkadang, karena memang terkadang dalam satu hadis ada sebutan, ada riwayat bahwasanya mata itu nanti mengikuti pandangan keluarnya roh. Tatkala kan dari atas dari ubun-ubun, dari ubun-ubun terakhir nanti keluar dari nasiyah, dari ubun-ubun. Akhirnya tatkala ditarik dari nasiyah itu, pandangan mata itu kayak mengikutinya. Itu kan kondisinya tidak dalam keadaan baik-baik aja, dalam artian pemandangannya tidak bagus, pemandangannya tidak bagus. Oleh karenanya disunahkan pertama kali kita memejamkan matanya, ya kita tutup, kita pejamkan matanya. Ini kesunahannya Bapak sekalian. Kemudian setelah itu kita setelah pejamkan matanya, kedua matanya, syaddu lahyihi bi isabatin aridatin yarbatuha fawqa ra'sihi. Syaddu lahyihi, kita syaddu itu mengikatnya, lahyihi dua tulang rahangnya. Karena Bapak sekalian, dua tulang rahang ini ya kalau tidak diikat sekali itu kayak mangap gitu, maaf, kayak mangap. Jadi tidak ada kekuatan untuk mingkem, itu tidak ada kekuatan untuk mingkem, itu tidak. Mingkem itu kan karena ada ototnya, mingkem bisa gini kita. Kalau kita dalam keadaan meninggal tidak bisa Bapak sekalian, kayak terbuka, jadinya itu kayak terbuka, jelek, pemandangannya jelek. Oleh karenanya setelah dipejamkan matanya, diikat nantinya, diikat kepalanya, biisobatin dengan ikatan lah, aridotin yang bituha fawqa, yang diikat di atas kepalanya, ya diikat di atas, taruh kepalanya kayak gitu, agar ya memang tidak terbuka, biar tidak terbuka ya, karena memang sekaliannya diantaranya kan pemandangannya tidak bagus. Kalau terbuka kan tidak bagus, karena khawatir ya apa kata orang nantinya tatkala melihat kondisinya tidak bagus, akhirnya nanti malah berprasangka macam-macam, matinya gini kan. Siapa tahu orang kan macam-macam ya. Memang sebetulnya namanya orang meninggal itu ya kayak gitu, mau tidak mau kan, siapapun itu kan demikian. Oleh karenanya biar tidak macam-macam prasangka orang, diikat lebih dahulu kepalanya, di atas kepalanya diikat, biar tidak kendor, biar tidak terbuka mulutnya. Dan juga diantaranya kenapa kok harus diikat Bapak sekalian, li alla yadkhula famahu al-hawam,
agar tidak masuk di mulutnya itu al-hawa, binatang-binatang kecil yang melata. Karena khawatir sekalian kalau meninggal, apalagi meninggalnya lama, bisa jadi sekalian itu dimasuki binatang-binatang sekalian karena sudah ada nyawanya. Apalagi kalau kita mungkin melihat orang yang meninggal itu sudah berhari-hari, berhari-hari itu ya kondisinya tidak bagus, melihatnya itu tidak bagus, dan bahkan banyak binatangnya. Demikian biar tidak kemasukan itu, biar tidak kemasukan. Makanya beda tak kalau kita masih hidup kita masih hidup itu ya tidak ada binatang yang masuk ke kita tuh tidak ada kok kayak perasaan itu kok kayak tahu gitu kok kayak ngerti. Masuk telinga pun enggak, masuk mulut tuh enggak, kayak terjaga. Kenapa sekalian? Karena berbeda. Tatkala kita masih hidup itu semua itu ada yang menjaganya daripada malaikat-malaikat Allah. Makanya enggak ada yang masuk itu, enggak ada yang masuk. Demikian beda kalau sudah meninggal, lepas daripada penjagaan daripada para malaikat sehingga ya tadi bisa masuk semuanya. Khawatir pemandangannya tidak bagus dan juga khawatir nanti akan dimasuki binatang-binatang yang melata tadi masuk ke mulutnya orang yang meninggal tadi. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah sekalian sultan selanjutnya adalah talyinu mafasilihi. Setelah kita ikat dua tulang rahangnya, kemudian setelah itu apa? Talyin mafasilihi. Kita melemaskan. Talyin itu melemaskan, melunakkan. Mafasilihi, tulang-tulang mafasil, tulang-tulang sambungannya ini dilemas-lemesi gitu kan. Terkadang kalau orang meninggal itu kan kaku sekali ya, kayak orang memang ditarik nyawanya mau udah mau kaku. Maka bagaimana? Talyin dilemeskan sekiranya itu nanti tatkala dibawa untuk mandi, tatkala dimandikan itu nyaman kan. Kalau kita bisa ya kita gerak-gerakkan kan enak memandikannya. Beda kalau tidak bisa digerakkan, sulit nanti. Makanya tatkala ini sudah meninggal, betul meninggal setelah itu semuanya ditalin, dilemes-lemesin persendiannya. Demikian dengan apa kata beliau? Walau bituhnin, sekalipun itu membutuhkan bantuan seperti tuhnin pakai minyak, ya diminyai. Kalau memang betul-betul sudah kaku ini kayaknya digini-giniin, kayaknya sudah tidak bisa nih, kayaknya mungkin agak lama sudah meninggalnya. Maka bagaimana? Ya bituhnin dengan duhnin, dengan minyak. Ini tijaileh apabila dibutuhkan, apabila diperlukan. Ini saking disunahkannya. Ya intinya biar yarudda sa'idahu li adudihi wasaqihi li fakhidihi. Ya kita kita gerak-gerakkan sa'idnya ini lengan bawahnya ini dengan lengan atasnya kita gerakkan, kita gerakkan semuanya, gerakkan biar biar lentur, biar tidak kaku kakinya, nanti dengan pahanya digerakkan juga, digerakkan. Demikian sekalian. Ya tujuannya tadi sekalian selain memudahkan nantinya untuk memandikan si mayit, dan tujuannya lagi kata beliau litabqal hararatu fihi, agar tetap si mayit itu dalam keadaan harar. Maksud itu enggak kan kalau meninggal itu sekalian adem dingin. Sentuhannya itu dingin biar agak lama hangatnya. Maksudnya biar agak lama hangatnya itu digerak-gerakin tadi digerak-gerakin biar agak lama harar. Maksud itu biar kondisi mayit itu agak awet lah makanya digerak-gerakkan. Selain untuk memudahkan di waktu mandi ya biar dalam keadaan hangat lah hangat posisi atau keadaan si mayit. Demikian sekali yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang, masalah afiah di dalam kesunahan-kesunahan yang lain setelah kita mengetahui orang yang di hadapan kita ini sudah betul-betul meninggal. Demikian sekalian. Mungkin sebelumnya ditanya sekalian. Ini kalau misalnya tanggung meninggal ini malam atau mungkin menunggu keluarganya, itu kadang ada di masyarakat ada dua kebiasaan. Ada yang langsung